Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Kita akan membahas film dokumenter yang berjudul Tanah Moyangku, karya Edi Purwanto. Film ini rilis 2023. Buat yang belum tahu, ini bukan sekadar film, tapi ini kumpulan cerita bagaimana sumber daya masyarakat yang direbut atas nama investasi, pembangunan, bahkan legalitas negara. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Asyaf Imron Maulana. Saya tidak sendirian, saya bareng teman-teman saya yaitu Halo, aku Wina. Halo, aku Inggi. Dan aku Femil. kita akan membahas film ini dari berbagai sudut, lalu dihubungkan dengan kebijakan terkait kepemilikan lahan dan pengelolaan air di Indonesia. Nah, kita mulai dari isi filmnya dulu. Kalian sudah nonton filmnya, yaitu berjudul Tanah Moyangku. Apa kesan pertama kalian? Menurut aku ya, setelah nonton film ini tuh rasanya campur aduk banget. Kayak ada sedih, kecewa, sekaligus bangga gitu ya sama perjuangan warga di sana. Soalnya film itu nunjukin kisah warga yang mendapatkan tindakan kriminal dan kehilangan tanah yang sudah mereka tempatin bertahun-tahun lamanya, dan tanah tersebut itu sudah turun-temurun. Bahkan ada warga yang sempat ditangkap karena mereka tuh ingin mempertahankan haknya sendiri. Setuju banget. Dan yang bikin mirisnya tuh ternyata 95% lahan itu dipegang oleh swasta. Nah, sisanya baru untuk masyarakat dan juga untuk kepentingan umum. Itu udah jadi ketimpangan sih untuk distribusi lahan di Indonesia. Dan itu tuh belum termasuk data konflik yang ada di film ini. Jadi di 10 tahun terakhir itu ada sekitar lebih dari 2.700 konflik agraria. Bayangin aja, 5 juta hektar tanah dan juga ada 1,7 juta rumah tangga yang terdampak. Jadi ini tuh bukan lagi isu-isu kecil, ini udah jadi krisis besar yang berlangsung lama dan bahkan jarang ada penyelesaiannya gitu. Jadi film ini sangat kuat secara visual dan naratif ya. Kita dibawa keliling dari Kalimantan sampai Riau, dari Jawa Barat ke Sumatera Barat, dan semuanya punya satu benang merah, yaitu perampasan tanah dengan dalih legalitas dan pembangunan. Menurut aku ya, yang paling sedih itu kisah di desa Kinjil. Jadi ada 3 petani yang mereka tuh ditangkap karena dianggap mencuri buah sawit di lahannya sendiri. Padahal kerugian perusahaan itu cuman sekitar 2,9 juta, tapi hukumannya itu bisa sampai 7 tahun penjara, dan warga-warga tuh sampai ngumpulin uang gitu loh buat ganti uang denda tersebut. Ternyata ada juga loh kisah di Bangkal, itu juga nyesek. Warga itu nuntut pengelolaan lahan kelapa sawit di luar konsensinya gitu, tapi malah dibalas kekerasan. Nah, kalau kita hubungkan dengan kebijakan soal kepemilikan lahan dan pengelolaan air di Indonesia, kalian melihat kaitan tersebut gimana? Kalau menurut aku sih kebijakan yang paling terasa dampaknya itu Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Peraturan Presiden tahun 2023. Di sana ganti rugi tanah warga itu ternyata hanya bisa diklaim jika ada sertifikat atau bukti tinggal minimal 10 tahun yang disahkan oleh gubernur. Jadi bayangin aja gitu, masyarakat adat yang udah tinggal ratusan tahun tapi gak punya sertifikat itu pasti langsung dianggap gak sah. Nah, jangan lupakan soal domain verklaring pada masa kolonial Belanda. Jadi intinya tuh kalau misalkan tanah nggak ada bukti kepemilikan, maka tanah tersebut itu akan menjadi milik negara dan sampai saat ini pun masih dipakai. Terus masyarakat adat tuh percaya bahwa tanah adalah warisan, bukan aset yang harus disertifikatkan. Tapi ini bukan cuma tentang lahan ya, tapi juga tentang air. Nah, saat perusahaan ambil alih tanah, otomatis kan sumber airnya bakal menjadi hak perusahaannya juga kan. Nah, di situ masyarakat tuh jadi terlalu bergantung pada yang punya kekuasaan. Nah, sama kasusnya kayak di Penyang. Jadi PT HMBP 2 itu memegang lahan sampai 117 hektar.
Dan ketika masyarakat ambil sawit di lahan yang mereka anggap milik adat, justru mereka malah disebut sebagai pencuri atau maling. Nah, ironisnya itu bukan cuma soal legalitas tanah, tapi juga akses ke air dan pangannya. Nah, bener banget. Di Rempang juga ada sekitar 7.500 warga yang dipaksa pindah demi proyek nasional. Selain itu, di Air Bangis ada rencana pembangunan kilang minyak yang mengusir warga adat juga. Jadinya kan kerja dan kemajuan, tapi yang datang malah krisis identitas dan kerusakan lingkungan. Wah, ironis juga ya. Kemajuan yang katanya untuk semua, yang muncul malah kontrak jangka pendek, kerusakan lingkungan, dan budayanya yang hilang gitu. Seringkali yang disebut kemajuan itu justru adalah kemunduran buat masyarakat gitu. Nah, dengan kondisi yang kompleks ini gitu, apakah kalian melihat titik terangnya gitu buat permasalahan ini? Ada kok, ada satu contoh film, ini tuh bercerita mengenai perjuangan warga Cikaso lewat Serikat Petani Pasundan. Nah, mereka ini menang melawan PTPN dan akhirnya mengelola tanahnya sendiri. Nah, mereka bikin sekolah, juga mereka bikin koperasi desa. Nah, hal itu menjadi bukti bahwa masyarakat itu bisa mandiri jika mereka diberi ruangnya gitu. Betul, dan itu nggak bisa terjadi tanpa solidaritas. Kalau masyarakat hanya bergerak sendiri-sendiri, pasti akan kalah karena lawannya itu modal dan kekuasaan. Nah, bener banget. Tapi kita juga butuh peran yang adil dari negara. Soalnya performa agraria itu butuh dijalankan secara serius, bukan cuma sekedar jargon saja. Selain itu, hukum juga harus berpihak pada masyarakat, bukan hanya pada masyarakat yang mempunyai uang dan kekuasaan saja. Benar dan setuju juga, dan kita sebagai generasi muda punya peran gitu ya, minimal sadar, peduli, dan ikut menyuarakan juga. Jangan cuma diam gitu ketika hak-hak dasar negara kita diinjak-injak. Setuju. Wow, obrolan ini berat tapi penting banget ya. Tanah Moyangku itu bukan cuma film, tapi itu pengingat buat kita semua bahwa konflik agraria itu nyata. Terima kasih buat teman-teman Wina, Pemil, Inggi yang sudah sharing hari ini. Sama-sama, semoga makin banyak yang peduli terkait permasalahan ini ya. Jangan cuma nonton, tapi harus bertindak juga. Benar, minimal sebarin kesadaran ini ke sekitar kalian. Itulah pembahasan tentang review film dokumenter Tanah Moyangku. Terima kasih buat pendengar yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa tanah dan air itu bukan sekadar sumber daya, tapi sebagai warisan nenek moyang kita. Kalau kita diam, siapa lagi yang jaga gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Kalau ada saya tuh kalau pasti mati kalau ada orang duduk di sini kemarin. Kesian sama anak-anaknya kan. Domain perklaring masa kolonial itu kan membabi buta ya. Dia tidak menghargai hak ulayah. Dulunya belum ada sungai ini, mereka mencaplok lahan kami yang di seberang ini. Diserang sama preman-preman bayaran Perum Hurtani. Wilayah Indonesia ini sudah dikuasai oleh segelintir orang.
Kenapa nangis? Mengikuti apa? Oh my God. Masyarakat punya hak, tapi isinya. Inilah kami dizalimi! Dizalimi! Mati kayak gini Pak orang kami. Mau membunuh masyarakat ini Pak. Kalau begini keadaan tidak ada keadilan, mau apakah ke depannya? Yang menang adalah warisan kolonial yang akut menurut saya, domain Perklaring versi baru.